Haleluya, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita, yaitu kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Dalam keadaan apapun kami, baik kami yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kami tetap bersyukur kepadamu sebab perbuatanmu dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, bagi kami yang ada di tempat ini, jemaatmu yang mengikuti ibadah dari rumah, kami bersyukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Karena kami tahu haruslah bagi setiap kami yang percaya kepadamu, datang beribadah kepadamu, mengucap syukur atas apa yang kau perbuat bagi kami. Dan kami menerima berkat yang daripadamu, yaitu firman-Mu, supaya kami mampu, supaya kami kuat, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan dapat mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mohon urapan-Mu bagi setiap kami yang melayani, baik yang membawa pujian kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, Kau memberkati kami semua, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kuasa kegelapan roh jahat dalam waktu cara dan melatih apapun yang akan mengganggu hati dan pikiran kami, yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami sehati, kami ikat, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Biarlah kami senantiasa terus bersyukur kepadamu. Sebab apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya boleh mempermuliakan-Mu. Biar apa yang kami terima, kami tahu itu berasal daripadamu. Untuk membawa kami lebih kuat, untuk membawa kami mampu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat kami bersama dengan Tuhan, Kau memberikan kami kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yang terbaik Ku terima dan
semua yang terindah Kau sediakan bagiku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Engkau, Yesusku. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Semua yang terbaik ku terima darimu. Semua yang terindah Kau sediakan bagiku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Engkau, Yesusku. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, segala keberadaan kami ya Tuhan, segala situasi dan kondisi ya Tuhan dalam kehidupan kami, suka dan duka ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah sendiri ya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan ya Tuhan hingga kami kuat ya Tuhan sampai pada pagi hari ini.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kalau kami dapat beribadah pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak ingin selalu ya Tuhan berkata ya Tuhan kami ingin ini, kami ingin itu ya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berkata ya Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau ya Tuhan Engkau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami akan melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam semangat walau pakai masker. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita boleh berjumpa kembali, kita boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah kuatkan kita, ya. Haleluya. Hari ini kebenaran firman Tuhan mau disampaikan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Yang ini bawa Alkitab, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Siapa yang buatan Allah di sini? Gak ada kita buatan ini ya, apa tukang besi, tukang batu, tukang bangunan, gak ada. Tetapi kita di sini buatan Allah, amin. Ada sukacita, ya. Kita harus semangat. Setiap hari kita bersemangat karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya hidup kita ini ada rencana Tuhan, ya. Jadi hidup kita tentunya bukan karena apa? Kita hidup, kita berkeluarga, kemudian kita mati. Kita hidup bukan untuk sekedar menghadapi kematian, tetapi bagaimana kita hidup untuk mengisi kehidupan kita, ya. Biar yang bagian sound mengurus soundnya, bagian kita yang ini kita konsen pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi dikatakan pada pagi hari ini kita buatan Allah. Kalau seseorang yang membuat sesuatu, kalau orang buat kursi untuk diduduki, ya. Kalau seseorang buat makanan tentu untuk dimakan. Kalau orang buat masker untuk melindungi, untuk kita menutup muka kita, ya. Untuk melindungi kita dari virus, dari debu dan sebagainya. Semua yang dibuat itu ada tujuan. Semua yang dibuat itu tentu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Punya tujuan dibuat, punya fungsi, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Semua kita punya tujuan, Tuhan membuat hidup kita itu ada tujuannya, ya. Kalau Tuhan kursi tidak bisa menempati posisi masker atau digunakan untuk menjadi helm. Bisa nggak kursi digunakan jadi helm? Gimana kita dapat membayangkan kursi jadi helm atau kursi jadi masker? Ya, tentu sangat tidak pas, ya, tidak sesuai dengan fungsinya dan sangat aneh dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan menempatkan kehidupan kita pada posisi kita masing-masing, ya. Kalau Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita umpamanya untuk menjadi seorang pekerja, ya, seorang tukang bangunan, ya, juga buatan Allah. Dia tidak akan bisa berfungsi lebih baik kalau dia menjadi umpamanya dalam bidang administrasi. Bisa saja sih orang dididik, ya, sehingga bisa melakukan semua itu, bisa. Tapi tidak sebagaimana seharusnya, ya. Dia akan lebih baik ketika melakukan sesuai dengan panggilan di dalam kehidupannya. Umpamanya saja seorang penyanyi, ya. Seorang penyanyi bisa menjadi seorang pemain musik? Bisa, ya. Tetapi kalau dia tidak, memang bukan tujuan Allah untuk
ditempatkan di posisinya sebagai pemain musik, seorang singer, tentu tidak akan lebih baik. Bisa saja dilatih bisa saja. Tapi tidak semudah orang yang memang Tuhan ciptakan untuk seseorang yang bisa bermain musik, ya. Bisa saja dilatih tapi akan lebih sulit, ya. Akan jauh lebih sukar daripada yang Tuhan memang siapkan sebelumnya. Atau seseorang yang kita dipanggil Tuhan untuk melayani pelayanan kasih, ya. Terus kita mau jadi singer, ya. Padahal Tuhan gak tempatkan kita jadi singer. Tuhan buat pita suara kita juga beda. Beda pita suara kita. Mungkin yang pelayanan kasih itu lebih lembut. Sampai suaranya itu hampir tidak kedengaran. Tapi ketika orang mendengar itu, orang akan merasakan nyaman, orang merasakan ketenangan. Dia sebagai seorang konselor, ya, melayani dengan pelayanan kasih, melayani dengan kasih. Terus ditempatkan jadi singer, suaranya gak kedengaran, ya. Bisa, tapi tidak sebagaimana mestinya, ya. Begitu. Jadi pada intinya semua kita Tuhan ciptakan memiliki tujuan. Nah, karena itu biarlah setiap kita itu melihat atau mencari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu secara khusus, ya. Tuhan maunya apa? Ya, supaya kita itu hidup memiliki tujuan, ya. Ada tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Memang keinginan Tuhan yang pada umumnya itu supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup suci, kudus, tak bercela, itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ada hal yang khusus di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, yang kita harus cari panggilan itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dikatakan diciptakan, ya, bukan sekedar simsalabim ada, ya. Seringkali waktu kita masa kecil, ya, mungkin zaman-zaman dulu lebih sering kita melihat film-film kartun, ya. Kemudian ada seorang peri, ya, yang cantik, kemudian memiliki sebuah tongkat, di atas tongkatnya itu ada bintang. Kemudian ketika dia mau membuat sesuatu, dia langsung menggoyangkan tongkatnya dan jadi, ya. Tidak seperti itu Allah menciptakan, ya. Ketika Allah melakukan segala sesuatu, Allah itu memiliki mekanismenya, memiliki aturan-aturan mainnya. Demikian juga di dalam Efesus 2 ayat 10 ini, kalau Tuhan katakan diciptakan, itu ada mekanismenya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan di sini bukannya diciptakan dalam sekejap mata, ya. Ketika menggunakan tongkat langsung jadi. Tidak, tetapi ada proses mekanismenya. Jadi tidak instan. Orang tuh kadang-kadang inginnya yang instan. Kadang-kadang kita juga ingin mau mengambil alih, ya, apa yang dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan di sana, atau kita tidak tempat kita tidak di situ. Nah, ketika tempat kita tidak di sana dan kita mau mengerjakannya, maka yang terjadi adalah kekacauan yang terjadi. Coba saja, ya. Seorang ahli bangunan, umpamanya dia memasang keramik, ya. Kemudian ketika seorang ahli bangunan itu sedang masang keramik, kita rasa lambat, ya, karena dia hati-hati supaya masang keramik itu baik, ya. Kemudian ketika kita merasa lambat, lalu kita mau mengambil alih, kita mau ikut-ikutan pasang, ya, karena kita pikir itu mudah saja, apa susahnya, ya. Setelah ini semen udah langsung kita pasang aja. Ya, kita anggap itu mudah. Lalu kita mulai, kenapa lambat? Ini kan gini. Ya, lalu kita ambil cetok, lalu langsung kita coba untuk memasangnya, ya. Kita pikir itu mudah, ya. Kita pikir itu akan lebih cepat kita yang mengerjakannya, dan hasilnya adalah kekacauan. Kadang-kadang yang kita pikir mudah, ya, kalau itu bukan bagian kita, ya, itu akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan kekacauan. Ya, jadi biarlah kita
hidup dalam panggilan kita, ya. Mengerti panggilan kita dan hidup di dalam panggilan itu. Dikatakan kita buatan Allah, diciptakan dengan mekanismenya Tuhan, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau dikatakan dalam Kristus Yesus, kita harus melihat teladan dan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Bagaimana Yesus ada, bagaimana Yesus itu hidup di dunia ini, ya. Jadi bukan kita diciptakan oleh Tuhan itu secara instan untuk menjadi seseorang. Makanya di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang kita alami yang kadang-kadang di luar dari keinginan kita, ya. Kadang-kadang juga menyakitkan. Seperti bejana yang dibentuk itu kadang-kadang sakit. Dia harus dibersihkan dari batu-batu. Bejana tidak akan kuat, bejana tidak akan indah, ya, bejana tidak akan cantik kalau masih ada batu-batunya, ya. Tanah liat itu ada batu-batunya. Ketika batu-batu di tanah liat itu diambil, ketika batu-batu di tanah liat itu dipisahkan, kadang-kadang tanah liat itu masih menempel di batu itu. Ketika mengambil batu, ya, tanah liatnya juga tercabut, ya. Kalau saja tanah liat itu berkata sakit, dia mungkin berkata sakit, tapi karena dia benda mati. Tetapi Tuhan juga mencontohkan bahwa hidup kita ini seperti bejana di dalam tangan Tuhan, ya. Seperti bejana di dalam tangan Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, ketika kita mengalami pembentukan oleh Tuhan untuk satu tujuan di dalam kehidupan kita, jangan lari. Saya melihat kadang-kadang orang, ya, dibentuk oleh Tuhan itu enggak Tuhan sendiri langsung turun tangan kita lihat lalu negur kita. Tidak selalu orang itu mendengar suara Tuhan itu di telinga, ya. Kadang suara Tuhan itu timbul di dalam hati kita. Dengan lembut, ya, Tuhan berbicara, tapi kita tidak mau mendengarkannya. Kita mau pada tujuan kita sendiri saja, ya. Tapi kita enggak dengar. Kemudian Tuhan mulai memakai orang lain. Orang lain pun kita tidak dengar. Ketika orang lain tegur, kita sakit hati, kita marah, kita benci, kita lari, ya. Kalau kita seperti itu, kita nggak akan bisa menjadi bejana di dalam tangan Tuhan yang indah. Jangan pernah lari dari didikan. Jangan pernah lari dari pembentukan. Karena Tuhan mau menjadikan kita itu indah dan mulia. Seringkali ketika Tuhan mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang indah dan mulia, kita nggak mau, ya. Kenapa? Ketika Tuhan mau menjadikan pribadi yang mulia dan berharga, itu ada korban yang harus kita bayar. Itu harus ada korban yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap pemberian, setiap kasih karunia, itu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ya. Setiap kasih karunia, setiap anugerah yang Tuhan berikan, ya, itu ada korban di dalamnya. Contoh saja, ketika kita datang ke rumah orang lain, ya, kemudian kita melihat sebuah bunga yang indah, atau kita datang ke sebuah taman bunga, atau kita datang ke sebuah kebun buah. Ketika kita datang kita senang, aduh buahnya, ya, ranum-ranum, kuning-kuning, ya, nikmat sekali, ya. Umpamanya ada buah rambutan, ada buah mangga, terus kita melihat sesuatu yang indah, ya. Kita ingin, pasti kita mau, ya, kita mau menikmati buahnya, bahkan kita mau punya kebun seperti itu. Tetapi kita harus menyadari, ketika kita punya itu semua, ketika kita punya kebun bunga, kebun buah, ada harga yang harus kita bayar. Dalam kasih karunia, dalam keindahannya, dalam kenikmatan yang juga kita rindukan, kita inginkan, ada harga yang harus kita bayar, ya. Orang yang menanam tanaman, orang yang menanam buah, dia harus menyiram, ya. Pertama tentu dia mencari bibit dulu, ya. Mungkin bibit itu dia beli dari pasar, ya, dari biji. Wah, itu lama sekali nunggu tumbuhnya. Itu juga beli, ya, cari bibitnya bisa saja kita cari, bolehlah kita umpamanya dapat di pinggir jalan, kita tidak beli, kemudian kita tanam. Lama kita harus memupuknya. Lama kita harus menyiramnya dan akhirnya menghasilkan buah. Semakin banyak
yang keindahan yang kita dapat, semakin banyak korban yang kita keluarkan untuk itu. Semakin banyak tenaga yang kita keluarkan. Demikian juga ketika Tuhan mau menjadikan hidup kita itu indah dan berharga. Ya, ada harga, ada korban yang harus kita berikan ya kepada Tuhan. Supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menginginkan satu kasih karunia. Jangan pernah kita menginginkan satu kebaikan di dalam kehidupan kita tanpa kita mau bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tanpa kita mau melewati satu proses pembentukan di dalam kehidupan kita. Seorang petani juga dia harus mau melalui satu pembentukan dalam kehidupannya. Apa yang dilakukannya? Dia mau melalui panasnya terik matahari. Ketika dia menyiram tanaman pagi-pagi, kadang-kadang sampai matahari timbul, ya, dia belum selesai, ya, dia berpanas-panasan untuk mendapatkan hasil itu, hasil yang mulia dan yang berharga. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mau, ya, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, ya, kita mau merelakan diri untuk menjadi korban, ya. Kita itu disebut domba Allah. Berbicara domba, bukan saja domba itu dia memiliki indera untuk mendengar dan mengikuti gembalanya, tetapi domba juga berbicara tentang korban. Kalau kita dikatakan kita ini juga domba-dombanya Tuhan, ya siapa dombanya Tuhan? Angkat tangan di sini. Haleluya, kita semua dombanya Tuhan. Domba Tuhan rela disembelih. Mau disembelih? Harus mau kita menjadi korban. Makanya tadi dikatakan kita diciptakan ya. Dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Kalau dalam Kristus Yesus, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, kita melihat teladan dan pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana dia domba Allah yang rela dikorbankan, ya, yang rela disembelih, yang rela disalib. Kalau percuma kita menjadi orang percaya kalau kita tidak mau menjadi domba yang rela disembelih. Kita mau menjadi domba yang disembelih, artinya kita mau menjadi mulia dan berharga. Mau berkorban. Orang percaya, orang Kristen itu orang yang mau berkorban. Orang yang mau berkorban itu tentu dibentuk dari hal yang kecil. Tuhan tidak akan mempercayakan satu perkara yang besar di dalam kehidupan kita kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil dulu, ya. Perkara-perkara yang kecil kita setia, ya. Maka Tuhan percayakan hal yang besar. Demikian juga didikan. Tuhan tidak langsung menyembelih kita, ya. Kalau Tuhan tidak didik dulu dari perkara-perkara yang kecil. Ketika Tuhan didik dengan perkara-perkara yang kecil, kita menanduk. Domba nggak ada tanduknya, benar nggak? Domba nggak ada tanduknya. Yang ada tanduknya itu kambing. Kita bukan kambing-kambingnya Tuhan, tetapi kita domba-dombanya Allah. Kita mendengar suara gembala kita mau melakukannya, ya, dan kita rela, ya, melalui satu proses didikan, pembentukan dan rela berkorban. Ya. Kalau ketika seseorang dalam didikan yang kecil dia lari, dia nggak akan mungkin mendapat didikan yang lebih besar. Ya, perkara besar yang Tuhan berikan, ya, atau perkara yang kecil Tuhan berikan itu didikannya kecil juga. Tetapi perkara besar yang Tuhan berikan didikannya juga lebih besar, ya. Makanya kalau orang memiliki satu jabatan atau kedudukan yang tinggi, pasti pendidikannya juga lebih tinggi. Kalau kedudukan atau jabatannya tuh rendah, dia cukup sekolahnya rendah saja. Tetapi ketika seseorang mau mendapat kedudukan lebih tinggi, tentu dia harus sekolah yang lebih tinggi, bahkan mungkin sampai doktor, sampai profesor dan sebagainya, ya.
Jadi demikianlah kehidupan kita. Kita harus rela melalui proses itu. Jangan sampai kita ini yang dibuat oleh Allah, ternyata kita tidak mencapai tujuannya Tuhan. Sehingga hidup kita itu nyesak-nyesakin bumi aja. Menyesaki bumi saja sehingga dimusnahkan, ya, dijauhkan Tuhan daripada itu. Tetapi biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita hidup dalam panggilan kita, hidup dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi. Tapi syaratnya kita mau mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Rela dikorbankan, rela berkorban, rela mendengar didikan, rela mengalami, kalau perlu mengalami hajaran ya rela, tapi jangan sampai kita dihajar. Amin. Tuhan tuh gak semena-mena sedikit-dikit hajar. Orang tua aja sama anaknya kalau sedikit-sedikit hajar, tentu itu orang tua yang kurang waras barangkali ya. Gak waras. Apalagi Tuhan kita, ya. Dia tidak akan sedikit-dikit hajar dengan anaknya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajari, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mendidik. Tetapi Tuhan juga ingin menyelamatkan ingin selamatkan kita. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita kadang-kadang. Ketika anaknya salah jalan, sudah dikasih tahu nggak dengar, ya bisa juga tariknya agak kencangan dikit. Sehingga mungkin kita agak sedikit mau terjatuh atau mengikuti, kita merasa jalannya agak kasar, ya. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita, ya, supaya kita kembali pada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar, ya, kita lakukan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Mudah bagi kita saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, ya. Tetapi ketika firman Tuhan itu, ya, mulai kita alami, artinya ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang didikan, tentang kembali pada panggilan. Kita kadang-kadang ya Tuhan, oke. Tapi ketika terjadi, kadang-kadang kesalahan di dalam diri kita itu kita tidak sadari. Tetapi ketika Tuhan tunjukkan kesalahan itu dalam diri kita, kita nggak terima. Kita tidak terima dengan kesalahan itu. Kemudian kita menutup diri dengan kebenaran, ya. Dan kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Mungkin kita hidup aja, nampaknya kita menjadi manusia saja, tetapi manusia yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Tuhan punya rencana yang indah dan mulia di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan jadikan kita itu berharga. Sebagaimana rencana Tuhan mau menjadikan hidup kita berharga, biarlah kita memang menjadi orang yang berharga. Jangan sampai Tuhan mau menjadikan kita berharga, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak berharga, ya, hingga kita menjadi manusia yang tidak berharga. Apa yang tidak berharga itu? Sekarang sampah aja berharga, ya. Tapi ada juga yang tidak berharga. Tapi jangan sampai manusia lebih daripada itu. Karena kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Karena kita tidak mau dididik, ya. Kemudian di Efesus 2 ayat 10 ini kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan atau melakukan pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi dikatakan pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan, ya. Seperti seorang bapa mempersiapkan anaknya. Mungkin ketika anaknya masih kecil, bahkan ada orang, ya, dia anaknya belum lahir, mungkin masih dalam kandungan, ya. Tapi dia merindukan nanti satu kali ya nak. Kalau sudah besar jadi hamba Tuhan, waktu dalam perut dipegang-pegang, ya, oleh papahnya, oleh mamanya, jadi hamba Tuhan, ya, berguna untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang ketika anaknya di dalam kandungan, masih dalam kandungan, ya,
Mungkin juga masih kecil sekali, belum juga 9 bulan diomongin sama orang tuanya. Nanti ya kalau besar kamu jadi dokter atau jadi orang yang berguna ya atau apa saja ya. Ada orang tua yang merencanakan demikian. Nah kalau orang tua di dunia aja merencanakan itu untuk anaknya. Kemudian benar-benar merealisasi ketika anaknya lahir, anaknya mulai sekolah, dia tempatkan sekolah yang terbaik ya. Menurut kemampuannya. Kemudian setelah lulus sekolah, ya lulus SMP, SMA, dimasukkanlah di tempat di tempat perguruan tinggi yang sudah direncanakan oleh orang tuanya, ya. Anaknya dididik, nanti kamu jadi ini supaya kamu bisa hidupmu berguna, kamu bisa tolong orang lain. Ya, ada orang tua yang seperti itu, merencanakan bahkan sudah ditabungin, anaknya belum lahir sudah ditabung, dibuat tabungan untuk pendidikan anaknya, ya, merencanakan. Jadi demikian juga hidup kita, bahwa Tuhan itu merencanakan, dikatakan supaya kita itu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Setiap kita dipersiapkan oleh Tuhan, amin. Kalau saudara ada di tempat ini, kalau saat ini mungkin juga sahabat-sahabat di luar sana mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ada rencana Tuhan yang harus kita genapi di dalam kehidupan kita. Jangan kita melenceng keluar dari rencana Tuhan. Ia mau, dikatakan ya di dalam Efesus 2 ayat 10 ini, ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Ada anak yang berkata ya, enggak Pak, aku enggak mau ya seperti itu. Enggak, anak itu bagus. Memang ada dikatakan jangan, katanya ya memaksakan anaknya mau ini, bapaknya mau ini ya. Tapi terkadang orang tua itu mau mengarahkan anaknya pada satu hal yang baik ya. Apalagi kalau rencana yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita tidak pernah salah. Kalau orang tua jasmani bisa saja salah merancangkan terhadap anaknya. Ya, tapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah salah. Tuhan ingin supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa itu pekerjaan baik? Pertanyaannya, apa pekerjaan baik? Banyak pekerjaan yang baik di dunia ini. Tetapi kalau kita ada dalam satu, Tuhan tempatkan kita dalam satu komunitas. Makanya kembali lagi ya, bahwa Tuhan itu kita bergereja ini bukan keinginan kita sebenarnya. Kita bergereja ini bukan sekedar keinginan kita, tetapi kita bergereja ini adalah kehendak Allah, amin. Kalau kita ditempatkan di tempat ini, atau saudara di luar sana memiliki komunitas yang lain ya, saudara-saudara FB di luar memiliki komunitas ya, itu adalah rencana Tuhan. Mau gereja saudara kecil, mau gereja saudara besar, itu ada rencana Tuhan tempatkan supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik melalui komunitas kita ini. Jadi bukan sekedar kita berkumpul hari Minggu kemudian kita pulang, tetapi ada rencana Tuhan. Dan untuk kita, siapa yang hidupnya mau mulia dan berharga? Angkat tangannya. Benar loh. Kalau kita mau hidup kita ini berharga dan mulia, siap untuk menjadi korban. Saya enggak suruh angkat tangan. Siapa yang mau berkorban kali ini? Ya. Karena takut nanti angkat tangan padahal nanti gak siap. Tapi biarlah hati kita kata yang siap untuk menjadi korban ya, untuk berharga dan mulia di hadapan Allah itu, katakan di hadapan Tuhan saja ya, aku mau ya. Tapi kalau kita yang katakan tidak mau, juga ada konsekuensinya. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mau. Tetapi ketika seseorang tidak mau mengikuti Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita punya konsekuensi. Ya. Tetapi biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita. Ketika Tuhan katakan ya, ketika Tuhan mau kita kerjakan sesuatu, kita harus katakan siap Tuhan. Ya. Ku jawab ya.
Ya, selalu ketika Tuhan katakan itu sampai kita mati. Ya, ketika Tuhan berkata, aku perlu sesuatu dalam hidupmu. Ya, kita jawab ya. Ya. Sekali lagi beberapa waktu yang lalu saya juga ingatkan kepada kita. Jangan kita berkata, Tuhan, ku ingin engkau selalu siap ketika aku memerlukan Tuhan. Ya. Tapi biarlah pada hari-hari ini kita katakan, Tuhan, aku siap melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan perlu aku, sebenarnya Tuhan gak perlu kita. Ya, sebenarnya Tuhan tidak perlu kita. Tapi kadang-kadang Tuhan mau pakai kita. Ya, Tuhan mau pakai kita. Ya, biarlah kita berkata siap. Jangan sampai hanya ketika kita perlu Tuhan, kita suruh Tuhan siap siaga. Tetapi ketika Tuhan mau pakai kita, kita tidak siap. Jadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kembali lagi, jadi pekerjaan yang baik ini ada hal yang spesifik di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu apa yang kita kerjakan itu baik secara pribadi, juga melalui kelompok di mana kita berada. Panggilan itu juga terjadi melalui kelompok kita, melalui gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Kita bergerak, kita mengikuti gelombang Tuhan di mana kita ada, ya. Jadi kita berjalan di atas gelombangnya Allah. Melalui apa? Melalui komunitas kita, ya. Apa ya Tuhan mau dalam kehidupan kita melalui komunitas kita? Mari kita siapkan hati, kita kerjakan. Karena waktu-waktu sekarang ini semakin singkat. Tidak usah kita berbicara waktu dunia yang akan berakhir. Hidup kita ini saja juga memiliki waktu. Anak-anak muda, ya berbahagialah anak-anak muda, ya memiliki waktu yang lebih panjang secara ukuran pikiran manusia, ya, dibanding kami-kami yang lebih tua, ya. Pergunakan waktu yang ada bukan untuk kehidupan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit, kita semangat di hari-hari kita yang terakhir ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu seberapa besar, seberapa panjang kesempatan kita yang masih tersisa. Tetapi waktu-waktu yang sisa ini, pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk sesuatu yang berharga, yang mulia, yang indah di hadapan Tuhan. Pergunakan itu. Jadi memang kita tidak selalu melihat, atau tidak selalu ada. Tetapi ketika Tuhan sodorkan, saya harapkan kita siap. Kita mau melakukannya. Pekerjaan yang baik, ya. Biarlah kita semua dipermuliakan oleh Tuhan dan mau menjadi mulia dan berharga. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, ya Tuhan. Jamah hati kami, berikan kami urapan yang baru, ya Tuhan, di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bapa, ubah hati kami, ya Tuhan. Biarlah hati kami, ya Tuhan, menjadi tanah hati yang subur, ya Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan Yesus. Pakai kami, ya Tuhan. Biarlah kami rela, ya Tuhan, melewati didikan demi didikan, ya Tuhan. Pembentukan demi pembentukan. Supaya kami dapat, ya Tuhan, mencapai rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Glory, haleluya, Yesus Tuhan. Glory, Yesus. Glory, Yesus. Semua yang terbaik. Semua yang terbaik ku terima darimu. Semua yang terindah Kau sediakan bagiku. Hatiku
Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Mari kita katakan lagu ini sekali lagi, haleluya. Semua yang terbaik, semua yang terbaik, ku terima darimu. Semua yang terindah kau sediakan bagiku. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Engkau, Yesusku. Terima kasih Tuhanku, ku bersyukur padamu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih Tuhanku, amin. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Iralama syakara lama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mengerti hati-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Betapa Engkau ingin ya Tuhan memberikan kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, kami tahu dan sadari ya Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan tidak berjalan dengan baik ketika kami tidak mempersiapkan hati kami. Ketika kami tidak mau ya Tuhan memberikan hati dan hidup kami ya Tuhan kepadamu. Bapa di sorga, biarlah ya Tuhan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh meresponi ya Tuhan dengan sesuatu yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami senantiasa boleh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau
menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang bersemesta. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Ibu Rusliani berdoa syafaat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau kembali Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir sampai saat ini Tuhan. Engkau mempersatukan kami kembali ada di tempat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat membayar belas kasih yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hidup kami. Bapa di surga, kembali kami bersatu hati bersyafaat di hadapan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Berikan kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini dijamah hati kami semua Tuhan oleh karena Engkau. Berikan hati kami yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat provinsi kami Tuhan, buat gubernur kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan, yang menyelenggarakan ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka pertolongan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya pertolongan dan kekuatan hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Juga kami berdoa Bapa di surga, buat gereja kami kasih karunia ini. Penyertaan Tuhan selalu mengasihi kami. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan hati kami yang sungguh-sungguh, yang takut akan Engkau Tuhan, yang selalu berpengharap kepadamu, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami ya Roh Kudus, Engkau jamah hati kami, agar kami selalu Tuhan datang memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu kasih karunia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Karena kami percaya mengandalkan Engkau, Engkau akan menolong. Yang mengandalkan Engkau Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa.
Bapa di surga, kami serahkan Tuhan masyarakat-Mu di kota ini Tuhan. Biar Engkau menjaga, melindungi Tuhan. Saat ini Engkau melihat keadaan daripada kota kami. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah kota kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di pagi hari ini ke dalam tangan Bapa yang mengasihi kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur gunakan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, segala puji, hormat, syukur gunakan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, segala puji, hormat, syukur gunakan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Ketika yang esa, haleluya, 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 haleluya. Ketika yang esa, ketika yang esa, ketika yang esa, ketika yang esa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan kiranya ya Tuhan yang membentuk hati kami ya Tuhan, yang menjadi indah dan mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, umat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mau menadahkan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Saudara sekalian, kiranya berkat Tuhan turun atas kita. Anugerah Tuhan, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, haleluya.